Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku ya, Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di General Reading. Pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, karena penarikan energi secara acak ya. Kalau kalian ingin pure energi kalian, silahkan personal reading, hubungi nomor Gondes. Siapkan mental kamu, ada kabar yang akan buat hati kamu berdebar kencang. Apa itu? Apa? Apa ya? Coba kita akan lihat. Kira-kira apa gitu? Kabar yang akan membuat kamu berdebar kencang. Siapkan mental kamu ya. Kita akan mulai. Jadi siapkan mental kamu. Tetap ya, tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pemilik alam semesta. Ini hanya sebagai sarana antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tadi tidak untuk dijadikan pedoman hidup, jadikan sebagai antisipasi aja. Siapkan mental kamu ya, ada kabar yang akan buat hatimu berdebar kencang. Apa itu? Kira-kira apa? Fokus. Mama Gondes menshuffle, fokus. Dan kalau bisa jangan di-skip ya, jangan ditarik-tarik ya. Biarkan iklan lewat dulu gitu. Soalnya nanti kalau gitu energi kamu bisa terputus atau terpotong. Siapkan mental kamu, diulangin lagi. Ada kabar yang akan buat hatimu berdebar kencang. Fokus. Oke, kita mulai. Bismillah. Kalau kalian menjalin hubungan ya, kalau kamu lagi mengadakan hubungan, di sini ada mungkin saat ini atau kemarin atau hingga saat ini hubungan kalian tuh stuck, nggak ada perubahan atau nggak ada pergerakan apapun ya. Jadi stuck, hubungan kalian akan stuck atau mungkin masih stuck ya, belum ada perubahan apapun. Hubungan ini masih menimbulkan sebuah kekhawatiran atau kebimbangan yang membuat kalian itu bingung. Hubungan ini mau dibawa kemana toh? Hubungan ini mau ngapain toh? Terus hubungan ini harus gimana toh? Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan di pikiran kamu ya tentang hubungan ini. Karena hubungan ini tuh ada yang sudah berlanjut lama, sudah berjalan lama, tetapi stuck aja gitu loh. Belum jelas gitu. Hubungan ini mau ngapain, mau kemana gitu belum jelas. Iya kan? Kalau kamu resonate artinya ini adalah energi kamu. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Fokus. Padahal kan kalau dilihat atau dirasakan selama ini tuh hubungan itu baik-baik saja itu. Ada chemistry gitu ya. Kan di sini ada King of Wands, ada chemistry, ada kesinambungan, ada lebih ke kecocokan. Ya sesuai dengan keinginan hati kamu ya, curhat, oke, curhat. Bisa curhat, bisa nyambung gitu loh. Ya kamu ngomong A, dia jawabnya A, kamu ngomong B gitu. Tapi hubungan ini kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Ya justru stuck begini-begini aja loh, Des. Nggak ada pergerakan apapun. Itu yang kamu rasakan, yang akhirnya menimbulkan two of swords, kebimbangan, jangan-jangan, kekhawatiran, jangan-jangan. Nah, seperti itu. Padahal hubungan kalian itu tuh baik-baik saja, ada chemistry gitu, ada kecocokan besar yang bisa kamu rasakan. Ternyata semua di sini ada Seven of Swords ya. Kenapa Gondes selalu menyebutkan kartu ini apa gitu? Karena ada yang bilang
Kalau cuma dibacakan begitu mana kita tahu. Sebetulnya itu adalah sebuah etika, sebuah rahasia, atau ya memang etikanya membacakan itu seperti itu seorang reader. Tetapi kadang ada yang komplain kok nggak dibacain, ini kartu apa gitu. Ini adalah Seven of Swords, yang dimaknai adalah seseorang yang tidak bisa move on dari masa lalu. Itu gampangannya seperti itu, masih mengingat-ingat masa lalu ya, walaupun dia sudah lupa, walaupun dia sudah, tapi belum bisa move on ya, masih ada aja di bayangan dia terus, kemudian ada di pikiran dia terus ya. Kemudian permasalahannya tuh apa gitu ya, karena mungkin ada masa lalu yang membuat dia itu, entah kebahagiaannya, entah traumanya, seperti itu yang jadi alasan kenapa hubungan kalian ini stuck, tidak ada pergerakan gitu. Terus berita yang membuat jantung berdebar nanti kita akan lihat. Sekarang kita lihat alurnya daripada tebaran kartunya ya. Jadi hubungan ini seolah-olah kayak berteman aja, TTM ya, teman tapi mesra, teman tapi mesra, atau teman tapi tidak menikah. Kenapa stuck? Karena apa alasannya? Karena ada entah trauma, entah belum bisa move on dari orang masa lalu ya. Itu kesinambungannya seperti itu. Tetapi terlihat kalau Hierophant turun itu biasanya ini ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kamu, tetapi ingin dikomunikasikan ke kamu, tetapi belum pada waktunya yang tepat ya. Mungkin masih menimbang-nimbang ya. Ada potensi ya Des, ada potensi untuk menuju ke sebuah pernikahan, ada, cuman belum dikomunikasikan karena dia memerlukan waktu yang tepat, saat yang tepat, dan tempat yang tepat. Itu yang mengejutkan terus seperti itu. Karena sekarang tuh kayak biasa-biasa aja ya, karena ada hambatan diantaranya karena ada masa lalu yang membuat dia itu trauma, atau memang betul-betul belum bisa move on. Mungkin dia terlalu cinta tapi ditinggalin, itu kan trauma ya kan. Terus mungkin terlalu cinta tetapi terpaksa dia masih sama-sama cinta, tapi dia menikah dengan yang lain karena orang tua, bisa jadi ya, atau ada hal yang lain. Tapi intinya dia belum bisa meninggalkan masa lalu atau belum bisa move on. Diantaranya move on itu apa sih Des? Move on itu membuka lembaran hidup, bukan move on itu melupakan, bukan ya. Move on itu lebih ke membuka hati untuk yang lain, untuk menuju ke lembaran baru. Tapi tidak, belum di sini. Tetapi ada chemistry, kalian nyambung gitu loh. Karena memang sebetulnya dia juga menyukai hubungan ini, senang dengan hubungan ini, dan memang betul-betul sesuai dengan keinginan dia. Cuman ya ada masalah. Tetapi di sini diam-diam ada sebuah keinginan yang ingin dia komunikasikan, tapi belum waktunya ya, seperti itu ya. Karena itu dia kenapa di sini ada triparti turun ya, karena dia memang betul-betul belum mau mengatakan apa isi hatinya ke kamu tentang perasaan, entah itu perasaan suka, entah itu perasaan cinta ke kamu, maksudnya ya untuk ke arah yang lebih serius. Karena dia ngerasa di dalam hatinya itu masih ada orang masa lalu, seperti itu ya. Oke. Jadi ada hambatan karena orang masa lalu, bukan karena nggak cinta, bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak nyambung, cuman karena ada sesuatu hal yang masih mengganjal di pikirannya, dan ini tidak mau membawa ke hubungan kalian. Nanti hubungannya ya cinta kamu, cinta dia, cinta kamu, tetapi bayangannya masih ke orang masa lalu, kan nggak mungkin itu ya, namanya menipu. Kamu nggak mau ditipu kan. Oke, kita lihat penegasannya. Siapkan mental kamu, ada kabar yang akan buat hatimu berdebar kencang. Di sini berdebar kencangnya di sini. Ternyata di antara hubungan ini yang stuck ini, tetapi masih ada keinginan untuk serius ke depannya, ada potensi untuk merujuk ke arah pernikahan, cuman belum waktunya dia menyampaikan. Kemudian di sini ada Seven of Cup. Ini adalah pilihan-pilihan yang dia punya, tetapi dia kondisinya terbalik.
Jadi kalau kamu mengira atau menyangka atau menduga dia punya yang lain, tidak. Dia dengan masa lalu udah tidak, cuman belum bisa move on. Ya, dan dia tidak mau kamu merasa tertipu ya, karena mencintai kamu, berjalan sama kamu tapi masih membawa orang masa lalu gitu, ya kan? Dia nggak mau. Dan tegasannya tuh tidak ada pilihan lain, gitu. Tidak ada tegasan di sini orang lain, nggak ada. Kita lihat lagi. Ini sesuatu yang lebih baik tuh begitu, daripada kamu nanti merasa tertipu atau merasa dibohongin atau di PHP-in. Lebih baik dia mau mengklirkan dulu tentang bayangan masa lalu, dan dia sebetulnya ada effort di sini, ada usaha untuk selalu bersama kamu. Jadi ini termasuk usaha dia untuk tidak memberikan kejelasan hubungan ini, karena di sini stuck. Kenapa hubungan ini stuck? Ya, dia lagi berusaha untuk bisa mengalihkan masa lalu itu untuk lebih meyakinkan diri kepada kamu, gitu. Berusaha untuk bisa lebih ke arah kamu perasaannya, dan meninggalkan orang masa lalu yang benar-benar masih mengganggu. Dan di sini terlihatnya memang betul-betul dia ada keinginan untuk berusaha untuk serius sama kamu, tetapi tunggu waktunya. Harus bisa move on dari orang masa lalu baru serius sama kamu, gitu ya. Jadi nggak usah curiga, nggak usah itu. Yang penting jalanin aja, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Ini entah dia entah kamu yang single parent ya. Ada single parent, lebih ke single parent. Kalau ini adalah yang menonton ini adalah feminim, artinya kamu di mata dia tuh sosok yang single parent, yang mandiri, yang lebih ke arah penyayang, tapi agak kepoan dikit ya, agak berisik dikit, suka ngomel ya. Ya karena nggak ada kejelasan, gimana nggak ngomel sih, Des? Iya betul juga sih, ya kan? Tapi kamu orangnya di mata dia ada sosok yang mandiri dan penyayang, lebih ke arah situ. Makanya dia betul-betul ingin move on dari orang masa lalu, lagi dalam tahap usaha untuk bisa move on dari masa lalu, dan bukan karena dia punya pasangan, tetapi memang dia mau pure antara kamu dan dia saja. Dan nanti suatu saat nanti dia akan menyampaikan sebuah keinginannya, ingin mengkomunikasikan sebuah keinginannya tentang merujuk ke arah pernikahan. Ya, seperti itu. Oke. Oke, mau. Nah, kembali turun. Suatu saat nanti memilih waktu yang tepat. Ini adalah bukan TTM sih. Sekarang ini ya lebih ke TTM ya, Des. Lebih ke TTM sih. Soalnya kalau cuma sekedar ngopi-ngopi saja enggak. Sekedar BAW-an enggak. Ada niat di sini. Cuman belum disampaikan. Karena apa? Masih ada ini. Dan dia tidak mau hubungan ini ada ini. Ya. Jalannya sama kamu, hidupnya sama kamu, misalkan menikah itu, tetapi masih ada bayang-bayang masa lalu. Harus dihapus dulu, harus dihilangkan dulu, harus move on dulu, berusaha bisa membuka lembaran baru bersama kamu, mau menjalani kehidupan dengan kamu, bukan ada orang lain atau masa lalu, seperti itu. Oke? Iya, paham nggak? Paham. Kalau kalian kurang paham atau ini memang ada energi kamu tetapi nggak pure, nggak totalitas, nggak semuanya, nggak 100%, silakan personal reading ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang karena ini bukan energi kamu sendiri, ini adalah energi ditarik secara acak dari manapun berada, di mana dia atau mereka kalian menemukan video ini gitu. Sekarang dikatakan di sini kamu berani ikhlas ya, dan cepat move on. Biarpun orang membicarakan kamu tuh punya sifat bodoh amat. Nah, tapi dia nggak bisa kalau kamu bisa, kalau dia nggak bisa, seperti itu. Kamu sekarang lebih bersinar, bercahaya ya, atau kamu lebih jelas dan tegas, yang jelas-jelas saja, konsisten, tegas dan jelas.
yang pasti-pasti aja sih. Yang pasti-pasti aja sih gitu loh. Nggak pasti ngapain diharapkan, ya kan, seperti itu. Seperti mimpi di siang bolong gitu, ya kan. Kalau nggak ada kepastian ya sudah. Ini ada kepastian nggak, Des? Ada. Ini ada keseriusan, ini ada effort. Cuman dia harus move on dulu di masa lalu karena tidak mau ada yang disebut dengan hubungan tripati atau PHP ini. Kamu nggak mau, dia nggak mau, ya. Kamu itu sebenarnya lucu dan terlihat polos, tulus ya di sini ya. Tapi agak glamor juga sih kamu itu. Seneng dandan kali ya. Seneng cantik ya, semuanya sih wanita seneng cantik. Kalau kalau maskulin ya seneng ganteng gitu, perlente gitu ya, klimis gitu. Nah, ini adalah pribadi kamu. Kamu ini sebenarnya lucu dan ikhlas atau terlihat polos ya, tulus, tetapi kamu itu jinak-jinak merpati, sulit didekati. Pengennya tegas, pengennya cepat sih, ngapain ditunda-tunda gitu. Jadi membuat beberapa orang gemes sama kamu ya, sangat menyala, sangat menyala, was, sangat menyala. Keren, keren, keren. Oke. Ketutupan ya. Oke, aku tarik sedikit ya. Nah, kamu termasuk orang yang sudah bisa mengendalikan emosional dan jarang marah. Kamu termasuk orang yang sudah bisa mengendalikan emosi, keren. Jadi jarang marah, tapi sekalinya kamu marah itu benar-benar luar biasa. Bisa tersentuh hati mereka. Begitu kira-kira. Itu namanya udah terbentuk sebuah kedewasaan. Dewasa itu yang bagaimana? Dewasa itu nggak harus umurnya yang banyak ya, biasanya umur 81 bisa aja berlaku seperti umur 18, kekanak-kanakan gitu. Tetapi ada yang umur 18 tapi dewasanya ngelebihin orang dewasa yang usianya lebih tua banyak. Jadi dewasa tidaknya itu bukan tergantung dari umur, tetapi tergantung dari personal masing-masing, dari lingkungan mereka masing-masing, dan cara membimbing atau mengelola emosional seperti itu ya. Berpenampilan seperti apapun kamu terlihat ya seksi gitu, mempesona gitu ya. Memang kamu dasarnya cantik, inner beauty-nya juga bagus, jadi memancarkan sebuah aura yang positif gitu loh, ya kan? Yang membuat mereka tuh melihat kamu tuh bergairah. Melihat kamu tuh jadi kayak nafsu gitu ya. Nafsu apa ini, Des? Nafsu makan. Nafsu makan, bukan nafsu apa-apa, nafsu makan. Tapi kegairah ya. Ya namanya juga cantik ya, cantik-cantik aja gitu loh. Cantik itu relatif ya. Kita akan lanjutkan ya. Agak kerepotan ini di tripodnya. Tripod baru itu goyang-goyang gitu ya. Jadi mohon maaf tadi kalau videonya sebelum aku ganti agak goyang-goyang, bukan karena nggak profesional, memang tripod sekarang agak seperti itu ya. Nyobain tripod baru ternyata goyang-goyang, nggak nikmat dilihatnya gitu. Ya, jadi kedewasaan itu bukan terbentuk dari usia. Kedewasaan itu terbentuk dari pribadi masing-masing dan cara pengelolaan emosional, ya kan? Oke. Abundance ya, ada abundance di sini. Sesuatu atau abundance itu bisa diartikan tentang sebuah kelimpahan. Akan akan menghampiri kamu. Tapi kamu diminta untuk sabar. Karena di sini seseorang ini masih berusaha untuk bisa move on, untuk bisa tidak menjadikan hubungan ini menjadi sebuah PHP-in buat kamu, atau nggak mau melibatkan permasalahan masa lalu dia itu nanti masuk ke dalam hubungan kalian ya. Dia mengerti bahwa untuk menjalin hubungan yang baru itu harus menyelesaikan hubungan lama dulu ya. Seperti itu loh. Dan ada yang disebut dengan integritas, tentang sebuah tindakan untuk menyatukan sebuah komponen. Itu bahasa ilmiahnya ya.
Ya, intinya di sini dia ingin menyatukan sebuah ya komponen ya, kan kamu dan dia dijadikan satu komponen untuk menjadi sebuah atau dua anak manusia berbeda jenis. Ini gampangnya seperti itu ya. Menyatukan, dia ingin menyatukan dua komponen untuk menjadi satu, seperti itu, antara kamu dan dia, maksudnya gitu ya. Jangan sampai nanti karena sebuah keterburu-buruan itu membuat kamu kecewa, dia juga kecewa, karena memang sebetulnya terlihatnya ya, walaupun di sini nggak terlihat kata cinta untuk kamu, tetapi dia tidak ada pilihan, dia ingin serius, dia ada effort untuk kamu, cuman harus sabar ya. Dan di sini ada atau ya, atau kamu lebih baik melepaskan kalau nggak bisa menghadapi hubungan ini, atau dia yang ingin melepaskan masa lalunya dulu ya. Di sini dia berusaha untuk bisa melepaskan masa lalunya dulu, sudah nggak ada di sampingnya ya, gitu. Cuman perjalanannya atau hatinya itu belum bisa gitu, totalitas membuka untuk kamu itu belum bisa. Jadi sepertinya kalau saat ini lebih TTM ya, teman tapi mesra, tetapi ya untuk ke arah serius ada sih gitu ya. Ya, di sini juga tegaskan ada namanya slow but steady, lebih ke arah pelan-pelan tapi pasti. Kamu mau nggak suduk tapi nanti endingnya kamu nggak bahagia, kamu menyesal atau kecewa ya. Yang dia mau, kalau kamu mau mengerti seperti ini, pelan-pelan tapi pasti, slow tapi pasti, itu yang dia punya, yang dia mau ya. Dan semuanya nanti akan ada yang disebut dengan namanya sebuah kenaikan atau apa ya, perubahan menjadi lebih baik, kenaikan level dari teman atau kesayangan atau pacar, tapi ini belum pacar ya, belum ada komitmen, menjadi sebuah kenaikan selevel keseriusan. Ini yang akan dikomunikasikan ke kamu dan nanti mengarah ke sini, dan ini adalah effort dia. Jadi kamu nggak usah curiga, dia nggak ada yang lain selain kamu ya, nggak ada yang lain selain kamu. Ada juga yang masa lalu tuh bukan dia di sampingnya dia gitu, bukan, tetapi karena dia belum bisa betul-betul belum bisa move on. Jadi masih ada bayang-bayang dia, tapi dia sudah tidak cinta gitu, tapi masih ada bayang-bayang. Kayak apa ya, ada momen-momen tertentu yang membuat dia itu selalu teringat gitu. Mungkin itu trauma karena dia diselingkuhin, atau trauma mungkin karena dia disakitin, atau karena memang dia mencintai banget dan di sana juga mencintai tetapi harus terpisah, seperti itu ya. Paham ya? Oke. Jadi siapkan mental kamu. Ada kabar yang akan membuat hati kamu berdebar kencang. Nanti suatu saat ini di sini akan mengkomunikasikan tentang sebuah pernikahan, tentang keseriusan. Tetapi kapan waktunya belum ditentukan. Tapi di sini masih bisa dilihat, mungkin ada yang di bulan 5 tahun ini ya. Ada seperti itu. Atau lebih cepatnya bulan 5 tanggal 5 kayak gitu bisa juga. Ya, harus sabar. Jalin hubungan ini nggak usah buru-buru, daripada nanti endingnya melukai diri sendiri ya kan? Pesan untuk kamu dari Gondes ya, kamulah cinta terakhirnya. Ini adalah pesan versi Gondes ya, kamulah cinta terakhirnya. Dan di sini ada pertimbangkan kembali, seandainya kamu mau sama dia atau benar atau tidak, yakin atau tidak. Kalau nggak yakin ya sudah, lebih baik berteman saja ya kan. Dia ada orang ketiga di sini. Yang dimaksud adalah karena dia masih belum bisa move on dengan orang masa lalu ya, bukan karena dia masih cinta atau masih terhubung, enggak. Cuman ada orang masa lalu yang masih ada di pikirannya. Kamu lebih baik introspeksi diri ya, karena introspeksi diri itu penting. Jangan cuma bisa menyalahkan saja, jangan cuma bisa menuduh saja, tetapi kamu sendiri harus introspeksi diri. Kenapa? Sebuah kedamaian itu adanya pada diri sendiri. Kalau kita mau berintrospeksi diri
ya apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan, itu lebih baik gitu daripada sekedar menuduh. Karena dituduh nggak nyata itu sakit, orang dituduh itu sakit gitu. Allah memberkati langkahmu ya. Oke, di sini Gones melihat ada energi ada energi Aries ya, juga ada energi Aquarius ya. Terlihat di sini juga ada energi Cancer, juga ada energi Virgo ya, ada energi Taurus, juga di sini ada energi Scorpio, juga di sini terlihat ada energi Taurus kuat sekali, kemudian ada energi Libra ya, sepertinya itu energi yang Gones lihat ya. Kalau Gones menyebutkan tentang zodiak seperti ini, diantaranya ini adalah energi yang tercurah dan juga inilah elemen-elemen yang ada bertaburan di sini, jadi saling berkesinambungan seperti itu ya. Oke sahabat Gones, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berdoa dalam segala keadaan ya, bersyukur dalam segala keadaan, berdoa karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan kemudian kita untuk belajar berdamailah dengan segala hal yang gak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Artinya kamu mencintai dia karena Allah. Karena seandainya terjadi sesuatu yang gak kamu inginkan, kamu gak akan shock gitu loh ya, minimal gak lama-lama sih nanti kemudian menjadi sebuah keikhlasan, karena datangnya dari Allah, kembalinya pada Allah ya. Kalau nggak diambil orang lain, ya diambil sama Allah, seperti itu aja sih. Oke sahabat Gones, tetap ya beraktivitas, tetap menjadi orang baik ya, jangan pernah lelah jadi orang baik ya. Oke, semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.